Ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfan fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashran fal fariqati farqa fal muqiyati dzikran udhran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi' Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil qahir, al-malikis sultanil qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-awwalu wal akhir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu tahir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad zil mu'jizati wal basair wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihil mafakhir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus, semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik hidayah serta inayah kembali kita pada malam hari ini dapat berkumpul di majelis kita yang mulia ini. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ke-77 daripada surah Al-Quran, yaitu namanya surah Al-Mursalat. Surah Al-Mursalat Makiyatun. Surah ini diturunkan di Makkah atau sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah. Wa ayatuha khamsun. Ayat surah ini berjumlah 50 ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulkiyati zikra uzran aw nuzra innama tu'aduna lawaqi'.
Wal mursalati urfa, kata Allah, demi angin yang bertiup berturut-turut. Di sini Allah bersumpah demi angin yang bertiup berturut-turut. Fal asifati asfa, demi angin yang bertiup kencang. Jadi kita badai. Wan nasyirati nashra, demi angin yang menebarkan awan-awan. Fal farikati farqa, demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Fal farikati farqa, demi malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan batil. Fal mulkiyati zikra, demi malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Uzran au nuzra, untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Innama tu'aduna lawaqi', hanya saja yang dijanjikan kepada kalian itu sungguh akan terjadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi di sini Allah bersumpah demi angin, demi malaikat ya Allah. Napa nang ingin disampaikan Allah? Innama tu'aduna lawaqi', hanya saja yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan terjadi. Nah, itu. Ini yang disampaikan Allah di sini. Allah bersumpah sedemikian rupa demi angin, demi malaikatnya, bahwasanya yang akan dijanjikan kepada kita itu akan terjadi. Apa itu? Di antaranya kematian. Kematian, sesuatu yang dijanjikan kepada kita itu pasti akan datang, pasti akan terjadi. Kematian. Di antaranya lagi tentang siksa kubur bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, itu pasti akan terjadi. Di antaranya lagi orang yang dikubur nanti akan didatangi oleh dua malaikat Mungkar dan Nakir. Itu pasti akan terjadi. Di antaranya lagi hari pembangkitan. Di antaranya lagi padang mahsyar. Di antaranya lagi hari pertimbangan amal atau yaumul hisab, hari dihisab amal. Di antaranya lagi siratal mustaqim, titian atau jembatan siratal mustaqim. Sesuatu yang dijanjikan kepada kalian itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Nah, di sini Allah bersumpah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah itu bersumpah boleh dengan apapun yang Allah kehendaki. Ini khusus Allah. Jadi kalau Allah itu bersumpah boleh apapun yang Allah kehendaki. Contohnya Allah di sini bersumpah dengan angin, dengan apa tadi? Dengan malaikat. Di dalam Al-Quran lagi Allah bersumpah walaili, demi malam. Apa lagi? Wasyamsi, demi matahari. Ya Allah. Ada lagi wal asri, ujar Allah demi masa atau demi waktu. Jadi kalau Allah bersumpah boleh dengan apapun yang Allah kehendaki. Itu Allah. Beda lawan kita manusia. Nah kalau kita manusia, kita bersumpah boleh hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah, dengan nama-nama Allah,
demi Allah yang bernama Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, nama-nama Allah, atau bersumpah dengan sifat-sifat Allah, demi kudrat dan iradat Allah, boleh. Nah, selain itu kada boleh manusia ini. Lakuai kena bersumpah demi malam ya. Aku kada hendak datang ke rumah Hikam esok. Demi malam ya. Bersumpah demi matahari ya misalnya, kada boleh manusia. Jadi kalau manusia bersumpah boleh hanya dengan Allah, artinya dengan membawa nama Allah. Beda dengan Allah, kalau Allah boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha sempurna. Nah, menyangkut masalah sumpah. Jadi kita malam ini bicara tentang sumpah. Menyangkut masalah sumpah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Paman halafa falyahlib billah aw liyasmut." Ujar Nabi, barang siapa nang bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Allah atau diam. Ini anjuran Nabi. Bila hendak bersumpah, maka hendaklah kita mengucapkan demi Allah. Demi Allah. Dengan Allah artinya demi Allah. Atau diam aja kalau sudah bersumpah. Atau diam. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, paman halafa bi ghairillah faqad kafara wa asyrak. Ini hati-hati. Ujar Nabi, barang siapa nang bersumpah dengan selain Allah, maka dia sungguh kafir dan menyekutukan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bersumpah dengan selain Allah. Contoh demi angin ya. Demi apa lagi tadi? Demi waktu. Manusia yang bersumpah demikian kada boleh. Faqad kafara, jar Nabi, sungguh dia kafir, wa asyrak, dan menyekutukan Allah. Jadi kalau manusia kalau hendak bersumpah, hendaklah dengan Allah, artinya demi Allah gitu. Kalau Allah bebas, kalau Allah kan terserah Allah, apapun yang dia kehendaki. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan al-halfu makruhun. Bersumpah itu hukumnya makruh. Illa fi ta'ah, kecuali dalam perbuatan taat. Nah, ini boleh bersumpah dalam perbuatan taat. Kiasnya mana? Nabi pernah bersumpah, ujar Nabi, wallahi la'aghzuwanna Quraisy. Ujar Nabi sering bersumpah, demi Allah akan kuperangi orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka itu ingkar kepada Allah, yang memerangi Islam. Ini boleh Nabi bersumpah atas, artinya dalam hal taat atau jihad fisabilillah. Boleh bersumpah dalam hal ketaatan. Dan di dalam kitab fikih lagi disebutkan, dijelaskan lebih rinci lagi. Ada 4 di sinilah. Ada 4 keadaan. 1, nah yang pertama nih, nah, mesti kita ketahui bahwa terkadang sumpah itu wajib dibatalkan. Terkadang sumpah itu wajib dibatalkan. Contohnya apa? Seperti dia bersumpah meninggalkan yang wajib. Nah,
Ini yang pertama. Bersumpah meninggalkan nang wajib. Ujar inya demi Allah aku juhur nih kada sembahyang. Itu bersumpah ngarannya meninggalkan wajib. Maka sumpah ini wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan sembahyang apa sumpah itu? Jangan kada sembahyang juhur. Sembahyang juhur. Batalkan sumpah dan bayar kafarat sumpah. Bayar kafarat sumpah. Kayaknya kita jelaskan kafarat sumpah. Artinya kan penebus sumpahnya apa? Nah, jadi jangan sembarangan bersumpah. Kalau kita bersumpah meninggalkan kewajiban, itu wajib dibatalkan. Wajib dibatalkan sumpah. Dan lagi contohnya dia bersumpah melakukan yang haram, wajib juga dibatalkan. Demi Allah, khamar nih pacang peminum ya. Nah, khamar, apalagi ngarannya malaga, apa? Sesuatu yang memabukkan misalnya. Demi Allah jadinya, pacangan ku minum khamar ini. Ini sumpah wajib dibatalkan. Kenapa? Karena dia bersumpah melakukan yang haram. Wajib dibatalkan dan wajib bayar kafarat sumpah itu. Nah, jadi jangan bersumpah demikian. Nah, jadi ini pertamalah jangan bersumpah meninggalkan kewajiban, jangan bersumpah melakukan yang haram. Nah, satu. Maka bila demikian sumpah wajib dibatalkan dan bayar kafarat sumpah. Jadi dijaga untung tuh jangan asal bersumpah aja. 2. Terkadang sumpah itu sunat dibatalkan. Artinya baik dibatalkan juga. Terkadang sumpah itu sunat dibatalkan. Namun dia tetap wajib bayar kafarat sumpah. Seperti dia bersumpah meninggalkan nang sunat. Nah, ini yang kedua nih. Bersumpah meninggalkan nang sunat, maka sumpahnya sunat dibatalkan. Contohnya apa? Demi Allah ujarinya nih, aku kada hendak bersedekah. Nah, sedangkan sedekah ini kan sunnah, sangat dianjurkan. Nah, maka sumpah demikian sunat dibatalkan. Jangan kada bersedekah lagi, tetap bersedekah, namun wajib bayar kafarat sumpah itu. Jadi kada boleh, kada baik juga tanah bersumpah meninggalkan yang sunat. Demi Allah, aku ada lagi membantu isi anu tuh. Sarik bang, saya nih. Sarik bang kawan. Demi Allah, aku kada hendak lagi membantu ikam. Ini sumpah sunat dibatalkan. Karena membantu orang itu sunat, berpahala membantu orang itu. Sunat dibatalkan. Nah, ini nomor 2. Terkadang sumpah itu sunat dibatalkan. Seperti dia bersumpah meninggalkan yang sunat. Atau memperbuat yang makruh. Ini nomor 2 juga masih. Bersumpah memperbuat yang makruh. Sunat jadi batalkan. Nah, makruh itu apa ya? Banyak kali lah. Di antaranya makan jengkol. Jaring gak? Kenapa jadi makruh itu kan? Karena muntung berbau. Kayaknya orang yang dihiga terganggu, bepandir, udah bepandir, apa? Kena berbau aja terganggu orang dihiga. Makruh tuh.
Makanya bila nyibah makan tuh sikat gigi lah, bau-bau untung makan nang bau-bau tuh makruh. Nah misalnya apa inya bersumpah demi Allah aku hendak memakan jengkol, jaring tadi lah. Bersumpah-sumpah segala, bersumpah memakan nama makruh, melakukan nama makruh. Sumpah itu sunat dibatalkan, sunat dibatalkan, dan bayar kafarat sumpah. Jadi jangan asal-asalan bersumpah tuh mah sedikit-sedikit demi Allah, jangan itu lah. Nah, penyakit di montong juga itu masuk ya loh, lidah. Apalagi nama makruh tuh, guring imbah asar makruh, guring imbah subuh makruh, imbah subuh sampai terbit matahari. Nah antara subuh sampai terbit matahari itu makruh guring, mawaris fakir, hidup kada mau nyaman, hidup kada mau sugih. Nah imbah asar guring makruh juga, mawaris gila, malakan enggak ada apa percaya tuh, malakan 40 hari rutin bisa kekurangan gana tuh mawaris gila. Nah akal tuh dihentamnya kan, jadi jangan dibiasakan guring basar kecuali darurat ini kan kelapahan benar sudah karena malam hendak begawi pulang atau hendak napa misalnya kan darurat ya sekali-sekali ada bapak. Nah itu darurat ada lagi jamnya nak istirahat nih, jangan di hari-hari, jangan dirutinakan, makruh itu. Nah nang makruh kayak itu nah disumpahnya misalnya demi Allah basarnya nak guringin aku bersumpah kayak itu melakukan nang makruh, maka sumpah itu sunat dibatalkan, sunat dibatalkan. 3. Terkadang makruh membatalkan sumpah. Nah, makruh membatalkan sumpah. Dan ini pun juga karena ini membatalkan sumpah dituntut juga bayar kafarat. Contohnya apa ya nang makruh membatalkan sumpah? Artinya bagus jangan dibatalkan sumpah itu. Sumpahnya apa? Dia bersumpah atas memperbuat nang sunat. Bersumpah demi Allah hari ini aku hendak sembahyang sunat duha, sumpah subuh nih atau isuk. Nah isuk nah aku nah bersumpah demi Allah hendak sembahyang sunat duha, hendak menggawi nang sunat disumpahnya, maka ini makruh dibatalkan. Gawi sembahyang duha itu karenanya bersumpah demikian, membatalkan makruh hukumnya dan dituntut bayar kafarat. Dan yang terakhir yang keempat, ada kalanya haram membatalkan sumpah dan wajib dia bayar kafarat. Sumpahnya kalau dibatalkan tuh haram, berdosa. Seperti contohnya dia bersumpah atas memperbuat yang wajib, yang sudah wajib disumpahnya juga. Kira ada ulahan karena kalau lantih ya ada tahu juga. Nang sudah wajib disumpahnya. Demi Allah juhurnya aku sembahyang, sembahyang juhurnya itu orang. Juhur nang sudah wajib disumpahnya demi Allah juhurnya aku sembahyang. Nabilanya inya tuh kada sembahyang, 2 dosanya. 1 dosa kada sembahyang, 2 dosa membatalkan sumpah karena sumpahnya kalau dibatalkan tuh haram hukumnya. Itulah penyakit lidah, sedikit-sedikit bersumpah, sedikit-sedikit bersumpah. Nah jadi jangan dipermainkan hal perkara sumpah itu. Dan wajib bayar kafarat kalau dia membatalkan sumpah. Nah apa kafarat sumpah tuh? Kafarat sumpah kalau kita menebus sumpah atau kita melanggar sumpah nih,
Menebusnya dia memilih salah satu antara tiga. Ada tiga pilihan. Memilih, boleh memilih. Satu, memerdekakan seorang budak atau hamba sahaya. Ada lagi wah ini. Dua, atau artinya boleh memilih. Memberi makan 10 orang miskin. Tiap satu orang miskin satu mud beras. Berarti 10 mud beras yang diberikan kepada orang miskin. Atau ada hendak nang itu misalnya, yang ketiga boleh dia memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Tiap-tiap satu miskin satu pakaian. Berarti 10 pakaian. Pakaian itu apa? Bisa baju. Berarti 10 lembar baju. Atau tapih. 10 lembar tapih. Atau salawar. Salawar ini salawar panjang atau salawar culuk. Culuk apa ya? Kami nyambut salawar culuk. Salawar 3/4 leh. Yang tertutup aurat. Boleh? 10 salawar 3/4 atau salawar panjang. Nang kada boleh salawar handap. 10 lembar salawar handap. Biar kaparat sumpah ada boleh. Salawarnya salawar 3/4 atau salawar panjang. Itu yang disebut pakaian. Kalau salawar handap tuh belum disebut pakaian lagi nih. Nah bila orang itu kada mampu nang tiga tadi kada mampu, merdekakan budak kada mampu, dan wah ini kada ada lagi, memberikan beres 10 mut tadi kada kawa juga, kada ada duitnya kada beres, memberikan pakaian kada ada juga, nanti pakai yang alih, ada kawa juga. Nah maka bila kada mampu nang tiga itu dia puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Niatnya apa? Nah dia puasa 3 hari. Niatnya puasa membayar kafarat sumpah. Puasa niatnya membayar kafarat sumpah, menebus sumpah nang kulanggar nih atau nang kubatalakan. Nah itu. Bila kada kawan nang 3 tadi maka pilihannya adalah kafarat sumpahnya puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Dan orang-orang nang bersumpah dengan selain Allah. Kan tadi kada boleh lah. Ujar Nabi jangan bersumpah kepada selain Allah. Bersumpah demi matahari tadi umpamanya atau apa? Dan orang-orang yang melanggar sumpah, bersumpah, berjanji ini itu, banyak janji, melanggar sumpah, maka ini disebut dengan melakukan al-yaminul gamus, yang disebut orang-orang yang melakukan sumpah yang menenggelamkan dia di dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena orang ini mempermainkan nama Allah. Mempermainkan nama Allah. Demi Allah. Demikian sumpah janji-janji. Melanggar, kada menepati. Ini orang ini al-yaminul gamus. Orang ini menenggelamkan dia, menenggelamkan dirinya ke dalam api neraka. Karena dia mempermainkan nama Allah yang maha agung, yang maha besar, dipermainkannya demi Allah, demi Allah, demi Allah. Buktinya bersumpah palsu. Nah, jadi hati-hati, utamanya bagi nang hendak begawi, yalah. Wah ini banyak gawian nang bila hendak begawi bersumpah dulu. Yang diangkat, yalah jadi pegawai, jadi pejabat, disumpah dulu. Jadi hati-hati banget untuk.
janji demikian, janji demikian, demi Allah berjanji demikian. Hanya bagawi, demi Allah saya bekerja sebaik-baiknya. Orang masuk jam 7-nya jam 10 masuk ke kantor misalnya, sebaik-baiknya lah nih. Janji macam-macam ini, melanggar janji, hati-hati itu. Banyak kok ini gawian-gawian kayak itu juga sekali. Disuruh bersumpah dulu. Bila melanggar bayar kafarat. Banyak yang bisi beres dia tuh baik. Bila melanggar sumpah 10 mot beres. Bayar kafarat sumpah ditebus. Atau tadi 10 pakaian berikan kepada orang miskin. Bila dia melanggar bayar kafarat sumpah, wajib bayar kafarat. Nah, jadi mesti hati-hati dalam bersumpah itu. Mudah-mudahan kita selalu berada di jalan Allah yang lurus, selalu mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian surah yang ke-78. Ini kita sudah masuk juz 30. An-Naba amma yatasaalun itu juz 30 sudah. Pengumuman malam Jumat di hadap ini kita haulan dah.